Di awal film akan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Rumin. Rumin sekarang tinggal hanya dengan ibunya saja. Ia membuka kedai ayam goreng hingga terkenal dan masuk ke dalam acara TV. Kemudian Rumin diwawancarai oleh reporter. Rumin menceritakan kehidupan yang telah ditinggal oleh ayahnya. Dulu ibunya seorang pekerja keras yang berjualan di stasiun kereta untuk membiayai Rumin semenjak kecil. Dan alhamdulillah sekarang Rumin mempunyai kedai ayam crispy yang cukup dikenal oleh banyak orang. Scene berpindah ke malam hari ketika Rumin sedang tertidur. Tiba-tiba ada segerombolan orang seperti kontraktor sedang memasang maksud dan membuat keonaran. Rumin pun terbangun dan menelpon pamannya untuk segera datang ke sana. Rumin mencoba untuk menghalangi, namun mereka semua menyeret Rumin keluar bangunan. Kemudian datanglah ibunya Rumin dengan membawa mobil. Ibunya pun mencoba menolong Rumin dari segerombolan orang-orang itu, tetapi aksinya gagal. Dengan terpaksa, akhirnya ibunya Rumin menabrak mereka semua, namun sayangnya ibunya Rumin menabrak trotoar jalan. Para kontraktor itu kemudian memaksa ibunya Rumin untuk keluar. Tetapi karena paksaan tersebut membuat ibunya Rumin jatuh dan kepalanya terbentur trotoar jalan sehingga membuatnya meninggal seketika. Kejadian ini berbarengan dengan jatuhnya semacam meteor, di mana meteor tersebut mengalirkan sebuah benih-benih keindahan, kenyamanan, kesabaran, keragaman budaya Pasiasuh. Aliran meteor tersebut ternyata mengalir ke sebuah air yang ada di gunung. Lalu kita akan diperlihatkan bahwa air tersebut diminum oleh seorang bapak-bapak keriput bernama Shin Suk-hun. Setelah meminum air tersebut, Suk-hun merasa aneh pada perutnya. Namun ia hanya mengira sakit perutnya karena air yang telah tercemar. Cerita berlanjut bahwa Suk-hun adalah orang yang bekerja di salah satu bank sebagai security. Kemudian ia menceritakan kepada seorang nenek-nenek bahwa dirinya sering mengambil kopi dan barang lainnya seperti tisu dari kantornya. Hari sudah sore, Suk-hun berganti shift dengan partnernya dan ia pun segera untuk pulang. Sebelum pulang ke rumah, Suk-hun nongkrong di pinggir Indomaret dan memakan sedikit cemilan. Namun tiba-tiba Suk-hun merasakan kesakitan di perutnya. Ia pun meraung-raung kesakitan. Dan tanpa ia sadari, ia menggerakkan benda-benda di sekelilingnya hingga berserakan. Suk-hun pun dimarahi dan diusir oleh kakek-kakek Indomaret. Suk-hun ternyata hidup sendiri di sebuah kamar yang sudah seperti tempat sampah. Ia pulang dengan keadaan lemas tak berdaya. Sampai-sampai ingin mengambil korek api saja ia tak mampu. Namun tak diduga ternyata korek itu menghampiri tangannya Suk-hun dengan sendirinya. Ia pun terheran-heran dengan kejadian barusan. Tiba-tiba ada sebuah telepon dari Rumin. Dan ternyata di sini kita tahu bahwa Suk-hun ternyata ayahnya dari Rumin. Rumin terpaksa menelpon Suk-hun hanya ingin mengabari kalau ibunya telah meninggal. Datanglah di mana hari pemakaman ibunya Rumin. Di saat yang hening dan sedih, tiba-tiba ada segerombolan pasukan Tuan Min datang. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh ibunya Rumin. Tuan Min mendatangi Rumin hanya untuk memberikan uang santunan kematian. Karena tidak terima, Rumin pun marah dan mengusir mereka meskipun ada sedikit kekacauan di sana. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang yang bernama Kim. Ia adalah pengacara Rumin yang akan membantu Rumin dalam menyelesaikan kasusnya. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya orang kontraktor itu adalah suruhan dari perusahaan konstruksi Taesan, di mana perusahaan tersebut akan mengambil hak pembangunan di daerah tempat Rumin berada, yang kemudian akan dibangun sebuah tempat wisata para turis Cina. Dari hal itu maka secara otomatis para pedagang-pedagang di daerah itu akan digusur. Dan karena mereka menolak, akhirnya terjadilah sebuah keributan antara pedagang di sana dan perusahaan tersebut. Suk-hun yang mengetahui hal itu pun kesal karena selama ini ternyata anaknya harus berjuang seperti itu. Karena kekesalan itu tanpa sengaja ia menggerakkan tumpukan sampah di jalan.
Suhun pun mulai menyadari bahwa dirinya mempunyai sebuah kekuatan aneh yang bisa menggerakkan sesuatu dengan pikirannya. Sepulangnya, ia pun mencoba kekuatan tersebut. Dengan sebuah korek api, ia mulai mencoba menggerakkannya. Dan setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ia pun berhasil. Namun sayangnya ternyata bukan hanya koreknya saja yang berhasil ia gerakan, tetapi semua barang yang ada di kamarnya juga ikut bergerak. Hari menjelang subuh, Sukhun lebih awal datang ke kantornya. Partnernya pun kaget dengan kedatangan Sukhun yang tidak seperti biasanya. Sukhun ternyata hanya ingin menanyakan tentang gaji pesulap. Bahwa dengan kemampuannya tersebut, Sukhun berpikir bahwa bisa menjadi pesulap dan mendapatkan gaji yang besar. Shin berpindah ke tempat orang pedagang dan Rumin berkumpul. Mereka sedang membicarakan agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kim yang sebagai pengacara akan berusaha untuk menemui jaksa untuk menuntut perusahaan konstruksi tersebut atas semua yang mereka perbuat. Tetapi mereka berpikir bahwa perusahaan sebesar itu akan selalu menang di dalam pengadilan. Sukhun pun khawatir dengan Rumin karena berada di tempat itu akan membahayakan dirinya. Sehingga Sukhun angkat bicara untuk membawa Rumin pergi dari situ. Dan kemudian Sukhun berkata bahwa melawan mereka bukanlah sebuah jalan keluar. Namun karena perkataan itu membuat orang di sana termasuk Rumin tersinggung dan marah. Sukhun yang berpikir bisa menjadi pesulap dan mempunyai uang banyak, akhirnya ia pergi ke seorang pemilik klub untuk menawarkan dirinya bermain sulap di klub tersebut. Awalnya pemilik klub itu tidak percaya, namun ketika Sukhun membuktikannya, ia pun langsung terkejut melihatnya, dan Sukhun pun akhirnya direkrut olehnya. Besoknya Sukhun menemui Rumin untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Sukhun memperlihatkan kemampuannya kepada Rumin, tetapi karena hal konyolnya, Rumin pun muak dan marah kepada Sukhun. 뭐 하시는 거예요? 그만하라고 했잖아요, 또! Padahal Sukhun berniat baik kepada Rumin untuk membawanya pergi dari sana dan hidup bersamanya karena Sukhun sekarang sudah bekerja di salah satu klub malam sebagai pesulap. Namun karena rasa sakitnya Rumin yang sudah ditinggal sejak kecil oleh ayahnya, Rumin pun masih tidak bisa menerima Sukhun sebagai ayahnya. Karena tidak bisa membawa Rumin, Sukhun pun pergi. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat ada sekelompok mobil yang dipimpin oleh Tuan Min menuju tempat Rumin berada. Sukhun pun bergegas kembali karena merasa ada yang bahaya akan menimpa Rumin. Di sisi lain, para pedagang di sana yang melihat para sekelompok kontraktor segera untuk membuat pertahanan untuk melawan mereka. Kericuhan pun terjadi. Para kontraktor yang jumlahnya tidak sedikit dan membawa pemukul besi langsung bergegas untuk menyerang Rumin dan kawan-kawan. Ya, jelas saja Rumin dan kawan-kawan sudah pasti diobrak-abrik sama mereka. Namun tak lama kemudian datanglah Sukhun. Sukhun tidak menyadari bahwa kekuatannya itu bisa menghajar semua orang. Awalnya ia hanya bertahan dan menghindari, namun siapa sangka bahwa gerakan itu bisa melempar orang-orang di sana. Akhirnya Sukhun pun melawan mereka semua dengan tangan kosong dan tanpa sentuhan sama sekali. Kemudian Tuan Kim pun merekam semua kejadian-kejadian di sana. Dan tiba-tiba datanglah polisi yang telah dipanggil oleh salah satu pedagang di sana. Namun keadaannya sedang tidak ada kericuhan. Sehingga di kantor polisi, Rumin yang menjelaskan semua kejadiannya tidak dipercayai oleh polisi karena tidak ada bukti. Sedangkan Kim mempunyai rekaman bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Sukhun. Tapi untungnya polisi tidak mempercayai video tersebut. Karena itu sudah jelas tidak masuk akal. Dan akhirnya polisi itu menyarankan mereka berdua damai karena polisi menganggap bahwa mereka berdua sama-sama salah.
Sepulang dari kantor polisi, para pedagang itu bangga dengan Suk-hun karena Suk-hun bisa menyelamatkan mereka dengan kekuatan tersebut. Suk-hun disambut hangat oleh para pedagang tersebut. Di malam harinya, para kontraktor yang berjaga di sekeliling wilayah tersebut merasa ketakutan karena tiba-tiba mereka melihat barang-barang yang ada di sekitar sana pada terangkat, tak terkecuali mobil mereka. Ternyata itu adalah perbuatan dari Suk-hun yang mencoba untuk membuat pertahanan dengan rongsokan yang menutupi jalan agar para kontraktor itu tidak bisa masuk ke wilayahnya. Para kontraktor yang ketakutan tadi melaporkan pada Tuan Min bahwa mereka akan mengundurkan dirinya karena mereka merasa lagi dihukum Tuhan atas perbuatan-perbuatan mereka selama ini. Kemudian Tuan Min mendapatkan telepon dari atasan perusahaan Taesan, yang mana ia akan diajak makan siang besok harinya. Keesokan harinya, Rumin mendapatkan wawancara dari reporter yang dulu pernah mewawancarai kedainya. Rumin berharap apa yang ia sampaikan sekarang bisa terdengar oleh publik. Kemudian Rumin dan Suk-hun pergi untuk makan siang. Dan ternyata sebenarnya Rumin sangat khawatir dengan keadaan ayahnya yang selalu memakai kekuatan tersebut. Sehingga Rumin menganjurkan kepada ayahnya untuk pergi periksa ke dokter. Scene berpindah ke Tuan Min dan asistennya yang datang ke sebuah gedung mewah untuk makan siang dengan pimpinan perusahaan Taesan. Kemudian datanglah wanita cantik yakni Direktur Hong. Awalnya suasana tenang, kelihatan semua baik-baik saja. Namun ketika Direktur Hong menyuruh seseorang untuk masuk, tiba-tiba mereka langsung menyerang Tuan Kim dan menghantam sampai babak belur. Ya, ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Direktur Hong karena kerjaan Tuan Min yang tidak beres sehingga membuat Direktur Hong memberi pelajaran kepada Tuan Min. Kemudian Direktur Hong menginterogasi Tuan Min. Tuan Min menjelaskan bahwa ada orang aneh berkekuatan super sehingga membuat anak buahnya dihajar. Mereka berdua pun mempunyai sebuah rencana agar pergusuran tersebut bisa segera terselesaikan. Di malam harinya para pedagang-pedagang tersebut makan bersama. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan berita yang disiarkan di TV. Di mana berita tersebut mengatakan bahwa Suk-hun adalah seorang yang jahat. Dan juga ada seorang narasumber yang mengatakan bahwa sebenarnya itu bukanlah kekuatan super, melainkan ada senjata yang tak terlihat di tangan Suk-hun. Ya, jelas saja itu adalah sebuah kebohongan yang diutarakan oleh narasumber itu di TV. Esok paginya datanglah polisi ke tempat Rumin dan kawan-kawan. Mereka ditugaskan untuk menangkap Suk-hun dikarenakan telah ketahuan mencuri barang-barang di kantornya. Ya, dari sinilah kita tahu rencana yang telah diobrolkan oleh Direktur Hong dan Tuan Min. Oke, akan aku jelasin. Jadi awalnya anak buah Tuan Min dibayar untuk mengakui bahwa dirinya lah yang menjadi pembunuh ibunya Rumin. Dan kemudian mereka berpura-pura bangkrut dan membuka perusahaan baru agar mereka bisa mendapatkan kontrak baru dengan mudah. Setelah itu semua selesai, mereka akan menangkap dan memenjarakan Suk-hun dengan alasan sering mencuri di kantornya. Dan sungguh kebetulan sekali bahwa alasan yang mengada-ngada itu benar-benar dialami oleh Suk-hun, sehingga membuat Suk-hun pasrah saja. Dari sinilah mereka akan bekerja sama dengan polisi untuk melancarkan pekerjaannya tersebut. Semua polisi dan kontraktor pun dikerahkan oleh Tuan Min untuk segera menggusur tempat tersebut. Dengan tekad yang kuat, Rumin dan kawan-kawan mencoba untuk melawan dengan serangan botol api. Namun sayangnya karena terlalu banyaknya polisi, Rumin dan kawan-kawan pun kewalahan. Di sisi lain, Suk-hun diinterogasi oleh Direktur Hong, di mana Direktur Hong menawarkan pekerjaan kepada Suk-hun. Jika dia menerimanya, ia akan merasa aman. Dan jika menolaknya, maka hidupnya tidak akan tenang. Kemudian Suk-hun pun dibawa ke penjara. Namun tiba-tiba ia melihat berita di TV bahwa Rumin dan kawan-kawan sedang diserang. Dari sinilah Suk-hun pun marah sehingga membuat dirinya kabur dari penjara.
Dengan gaya layaknya Saitama Gondrong, ia pun terbang dengan segera untuk menuju tempat tersebut. Meskipun sebenarnya Suhun masih belepotan dengan kekuatan tersebut. Singkat cerita, sampailah Suhun di tempat tersebut. Ia pun mulai menghajar semua polisi yang ada di dalam gedung maupun di atas gedung. Namun tiba-tiba Suhun melihat Rumin dalam bahaya, berada di kontainer gantung. Dengan segera Suhun pun menyelamatkannya. Tetapi karena terlalu kuat, ia pun tak kuasa menahannya, sehingga membuat Rumin terjatuh. Tapi untungnya dengan segera Suhun bisa menyelamatkannya. Kemudian Suhun menghampiri Tuan Min untuk mengakui kekalahannya. Namun sebelum Suhun menyerahkan dirinya kepada polisi, ia memukul Tuan Min sampai terlempar dan pingsan. Empat tahun berlalu, Suhun pun terbebas dari penjara. Betapa sedihnya ketika keluar, hanya Suhun yang sendirian tanpa adanya jemputan. Namun ketika di tengah perjalanan, ia dijemput oleh pengacara Kim. Dan ternyata pengacara Kim sudah menikah dengan Rumin. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa tempat Rumin dan kawan-kawan yang dulu sekarang sudah menjadi tanah kosong, di mana perusahaan konstruksi Taesan telah bangkrut karena banyaknya korupsi internal sehingga tak mampu untuk menyelesaikan proyeknya. Kim pun membawa ke tempat di mana para pedagang itu berkumpul, dan ternyata Rumin sekarang sudah berjualan ayam crispy lagi. Kedatangan Suhun disambut meriah oleh mereka semua, dan Rumin pun juga sudah bisa menerima Suhun sebagai ayahnya, dan film pun tamat.